Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehandri Anugrah dengan NIM 2201109 dari jurusan Teknik Perminyakan kelas C angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum osilasi pegas. Abstrak. Telah dilakukan praktikum osilasi pegas yang bertujuan untuk menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Kemudian menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Pada praktikum ini menggunakan PET Projectile Motion Simulation untuk melakukan uji coba perhitungan data. Data yang diperoleh kemudian dicatat ke dalam tabel. Kemudian melakukan perhitungan regresi linear. Latar belakang, osilasi pegas dapat dikatakan gerak harmonik sederhana adalah suatu gerakan dengan resultan gaya yang bekerja dengan menggerakkan ke titik setimbang dengan besarnya resultan gaya yang berbanding lurus dengan besarnya simpangan, sehingga semakin besar resultan gaya maka akan semakin besar pula simpangannya. Tujuan dilaksanakan praktikum osilasi pegas. Yang pertama, menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Yang kedua, menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Permasalahan. Yang pertama, bagaimana menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Yang kedua, bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Dasar teori. Pegas merupakan gulungan lingkaran kawat digulung sedemikian rupa agar memiliki kelenturan. Di dalam sebuah pegas terdapat gaya pemulih, yaitu gaya yang berlawanan dengan perpindahan sistem sehingga mendorong atau menarik sistem kembali pada posisi kesetimbangan. Besar gaya yang diukur pegas untuk kembali ke posisi setimbangnya adalah sebesar F sama dengan min Kx. Ini selalu negatif karena arah gaya yang selalu berlawanan dengan arah perpindahan posisi. F dan X merupakan besaran vektor. F merupakan besaran gaya pemulih, K merupakan konstanta pegas, dan X merupakan perpindahan posisi pegas. Melalui gambar di atas, hukum Newton 2 dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana. Dengan F adalah gaya pegas seperti berikut ini. F sama dengan M dikali A, dengan F di sini min K dikali X, dan A di sini D kuadrat X per dt kuadrat. Jadi, jika diturunkan menjadi min K kali X, sama dengan M dikali D kuadrat X per dt kuadrat. Secara dinamis, apabila pegas yang telah diberikan beban tadi dihilangkan bebannya, maka pegas akan mengalami getaran selaras. Teknik untuk menurunkan rumus periode pegas adalah sederhana, yaitu hanya menggunakan gaya pemulih dan gaya dari hukum 2 Newton. F sama dengan M kali AY, dengan AY sama dengan min omega kuadrat Y adalah percepatan gerak harmonik. Gaya pemulih pada pegas adalah F sama dengan min K dikali Y, sehingga diperoleh min K dikali Y sama dengan M dikali AY, di mana Y di sini merupakan adalah min omega kuadrat kali Y, sehingga jika diturunkan menjadi omega kuadrat sama dengan K per M, atau omega sama dengan akar K per M, sehingga dapat diturunkan persamaannya menjadi T sama dengan 2pi per omega kuadrat. Kemudian diturunkan lagi menjadi T sama dengan 2pi akar M per K. Prosedur praktikum. Yang pertama, buka link Projectile Motion Simulation. Yang kedua, klik Lab. Yang ketiga, tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Yang keempat, berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas. Yang kelima, pilih Slow and Displacement Natural Length. Yang keenam, untuk mengubah massa, gunakan bilah geser di bagian atas. Atur variasi massa sesuai instruksi. Atur nilai massa sebelum menempatkannya pada pegas. Yang ketujuh, gantunganlah benda pada pegas, lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Yang kedelapan, catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, dan 30 getaran. Petunjuk besar amplitude simpangan sebaiknya hampir sama selama getaran. Saya akan menjelaskan cara penggunaan PET simulasinya. Pertama-tama bukalah linknya. Kita tunggu dulu. Nah, lalu pencet lab dan berikut tampilan dari PET simulasinya. Pertama-tama kita buat dampingnya menjadi nol, lalu centang displacement and natural length. Lalu kita ambil mistar, letakkan titik nol yang berada di ujung pegas. Setelah itu atur spring kontannya. Saya di sini menggunakan skala 7. Dan atur masanya, saya di sini menggunakan 50 kg. Dan ambil stopwatch.
Letakkan massa pada ujung pegas, lalu beri simpangan hingga 70 atau bebas sesuai instruksi. Di sini saya akan menghitung 10 kali getarannya. Baik, mari kita mulai. Dan inilah waktu yang didapatkan ketika pegas tersebut selama 10 getaran. Alasan: pada data percobaan penambahan massa pada spring konstan skala 7 dan skala 4 yang dilakukan menggunakan simulasi PET, setiap penambahan beban pada pegas, maka periode pada pegas tersebut akan bertambah. Jadi, semakin besar massa yang diberikan, maka akan semakin besar pula periodenya. Pada spring konstan skala 7 dan skala 4, hasil dari perhitungan menggunakan rumus konstanta, semakin besar skala yang digunakan, akan semakin sukar pegas untuk diregangkan. Begitu pula sebaliknya. Semakin kecil skala yang digunakan, maka akan semakin mudah pegas untuk diregangkan. Pada grafik periode terhadap massa dan periode kuadrat terhadap massa, pada spring konstan skala 7 dan skala 4, kurva pada grafik tersebut mengalami kenaikan dikarenakan semakin besar massa yang diberikan, maka periode pegas akan semakin besar pula. Kesimpulan: berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan percobaan terhadap penambahan massa yang digantungkan pada pegas, semakin besar massa yang diberikan untuk digantungkan pegas, maka akan semakin besar juga periodenya. Yang kedua, semakin besar skala pada spring konstan, maka akan semakin besar pula konstanta pada pegas. Tetapi, jika skala yang diberikan kecil, maka konstanta pada pegas akan kecil juga. Setelah melakukan praktikum osilasi pegas secara langsung, saran yang dapat saya ajukan dalam lingkup praktikum ini yaitu: 1. Memahami keseluruhan isi materi yang akan dipraktikumkan sebelum dilaksanakannya kegiatan praktikum. Yang kedua, lebih teliti ketika melakukan perhitungan dan pendataan agar hasil yang didapatkan bisa sesuai. Sekian dari presentasi praktikum osilasi pegas saya. Terima kasih.